Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Gustiani akan menjelaskan mengenai perkembangan dan struktur dari lapisan bumi. Pada tahap ini, bumi merupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonifikasi. Kemudian selanjutnya ada proses diferensiasi atau pemilahan ketika material yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi, yang kemudian material yang beringan bergerak ke permukaan. Kemudian ada proses zonifikasi, yaitu tahap ketika bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan yang terdiri dari atmosfer yang cair terdapat di bagian paling dalam, inti besi cair, inti besi padat, mantel bagian bawah, dan litosfer yang terdiri atas kerak benua dan kerak samudra. Kemudian yang kedua ada terbentuknya benua. Bumi kita tidak semuanya berupa dataran. Bentuk bumi kita tidak rata, ada daerah yang tinggi dan ada yang rendah, mengakibatkan terakumulasinya air ke daerah yang rendah. Daerah yang tinggi menjadi daratan, yang rendah menjadi samudra. Kemudian ada banyak teori yang muncul. Yang pertama ada teori kontraksi oleh James Dwight Dana yang menyatakan bahwa bumi mulai mengalami pendinginan sebab akibat dari konduksi panas sehingga mulailah proses pengerutan dari permukaannya. Kemudian ada teori Laurasia oleh Gondwana yang dikemukakan oleh Edward Swiss yang mengatakan bahwa mula-mula ada dua benua yang terdapat di kutub benua Laurasia ada di kutub utara, sedangkan benua Gondwana di kutub selatan. Benua ini kemudian terpecah dan tertarik ke ekuator. Gondwana menjadi Amerika Selatan, Afrika, dan Australia, sedangkan Laurasia menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Kemudian ada teori pergeseran benua oleh Alfred Lothar Wegener yang mengatakan bahwa dunia pada awalnya hanya ada satu, yaitu Pangea. Karena pengaruh rotasi bumi, Pangea terpecah menjadi beberapa benua seperti yang ada sekarang, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia. Kemudian ada teori lempeng tektonik oleh Jason Morgan. Penggabungan antara teori pergeseran benua dan pemekaran samudra serta hipotesis arus konveksi pada mantel atas. Jason Morgan menyatakan bahwa pusat gempa yang aktif berdampingan sejajar dengan jalur pegunungan. Kemudian ada teori pemekaran samudra oleh Harry Hamworth Hess oleh hasil pemotretan satelit dengan bukti bahwa di Samudra Atlantik, Hindia, dan Pasifik Selatan terdapat igir tengah samudra yang memanjang dan bersambung terbuat dari tumpukan lava. Kemudian sepanjang tepi benua dijumpai palung laut yang memanjang sejajar jalur pegunungan di atas benua. Kemudian yang ketiga ada jarak antara Eropa dan Amerika semakin bertambah. Kemudian yang keempat ada Hess yang menyimpulkan bahwa samudra mengalami pemekaran yang berpusat pada igir-igir samudra. Kemudian ada struktur lapisan bumi. Setelah planet ini terbentuk dari massa gas, lambat laut mengalami proses pendinginan yang akibat bagian luarnya menjadi keras, sedangkan bagian dalamnya masih tetap merupakan massa zat yang panas dan dalam keadaan lunak. Planet bumi memiliki 5 struktur utama, yaitu ada litosfer, astenosfer, barisfer, outer core, dan inner core. Yang pertama ada litosfer, atau yang dari kata litos yang berarti batu, atau sphaera yang artinya bulatan atau lapisan. Lapisan ini bantuan pembentuk kulit bumi yang paling atas dengan ketebalan lebih kurang 70 km yang tersusun dari batuan penyusun kulit bumi. Kemudian astenosfer, lapisan selubung atau kita bisa menyebutnya dengan mantel. Lapisan ini terletak di bawah litosfer dengan ketebalan sekitar 2.900 km berupa mantel material cair kental dan berpijar dengan suhu 3.000 derajat Celcius. Campuran dari berbagai bahan yang bersifat cair, padat, dan gas bersuhu tinggi. Kemudian ada barisfer atau lapisan inti bumi. Ini merupakan bagian bumi yang paling dalam yang tersusun atas lapisan nive, yaitu nikelum atau nikel dan ferrum atau besi. Lapisan ini terbagi menjadi dua, yaitu lapisan inti dalam dan lapisan inti luar. Kemudian ada inti luar atau outer core. Inti bumi yang ada di bagian luar dengan tebal lapisan 2.200 km tersusun atas materi besi dan nikel yang bersifat cair, kental, dan panas, berpijar, bersuhu sekitar 3.900 derajat Celcius. Kemudian ada inner core atau inti dalam, yaitu lapisan dengan ketebalan 2.500 km tersusun atas materi besi dan nikel pada suhu yang sangat tinggi, sekitar 4.800 derajat Celcius. Akan tetapi dalam keadaan padat dengan densitas sekitar 10 gram per cm. Hal itu disebabkan adanya tekanan yang sangat tinggi dari bagian-bagian bumi lainnya.
Sekian penjelasan saya mengenai struktur dan lapisan bumi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.